Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas mengenai fondasi dangkal. Ya, fondasi dangkal. Kalau kita lihat jenisnya, ini fondasi dangkal ini terbagi atas beberapa ini. Ada fondasi telapak, ada fondasi menerus, dan ada juga fondasi rakit ya, ref or mat foundation ya. Ini termasuk jenis dari fondasi dangkal. Tapi pada kesempatan ini kita akan fokus ke sini dulu ya, fondasi dangkalnya. Kita belum masuk ke ref foundationnya. Oke, ini merupakan jenis dari fondasi dangkal ya. Fondasi dangkal ada berbentuk square, berbentuk rectangular, itu dimana sisinya tidak sama panjang ya, tidak sama. Ada B lebarnya dan L itu panjangnya ya. T ini adalah tebal si fondasi, D ini adalah depth dari ground surface, jadi kedalaman dari si ground surface sampai ke telapak fondasi. Jadi kalau ini 2 dimensi, D itu adalah ini dia, D. Ini ground surface-nya ya. Nah, ini ground surface, permukaan tanahnya ke bottom foundation-nya, ke bawah tapak fondasi ya. Ada juga yang bilang ini DF. Jadi beberapa buku bilang DF, yang satu lagi bilang D, itu sama. Kemudian ada yang fondasi circular, kemudian continuous. Nah, ini yang menerus ini ya, continuous ini yang menerus. Jadi dia terletak di sepanjang kolom. Nah, kemudian ada lagi combine dan kemudian ring ya. Nah, berdasarkan teori Peck, DF per B ini kecil dari 1. Itu syarat fondasi dangkal. Jadi kita bandingkan DF ini B ya. Jadi ini harus kecil dari 1. Itulah syarat dari fondasi dangkal. Kalau lebih gimana Bu? Itu namanya nggak fondasi dangkal lagi. Nah, gitu. Nah, persyaratan untuk mendesain sebuah fondasi ya, persyaratannya ini berlaku untuk fondasi dangkal juga fondasi dalam ya. Ada yang pertama itu strength requirement atau biasanya disebut ULS atau ultimate limit state ya. Kemudian serviceability requirement atau SLS, serviceability limit state. Nah, ULS ini berkaitan dengan daya dukung. Jadi si fondasi itu harus mampu mendukung beban dengan nilai keamanan tertentu. Sedangkan SLS yang surface-nya itu fondasi harus tetap di tempat dan tidak bergerak hingga batas toleransi tertentu. Jadi ULS ini kepanjangannya itu adalah ultimate limit state ya. Sedangkan SLS ini adalah serviceability limit state. Nah, ini berlaku ya pada dangkal juga dalam. Nah, ULS ini saya kedepannya akan bicara mengenai ULS, SLS ya. Tidak disingkat aja ya, biar lebih cepat. Nah, ULS ini kata kuncinya adalah mampu mendukung beban. Jadi ini berkaitan dengan daya dukung dengan nilai keamanan tertentu. Nah, sedangkan SLS ini kata kuncinya itu harus tetap di tempat. Berarti ini berkaitan dengan penurunan. Ya, penurunan itu boleh terjadi, tapi harus ada batas toleransi, di bawah batas toleransi. Kalau di luar batas toleransi itu tidak diperbolehkan ya.
Nah, kita masuk ke strength-nya tuh WLS atau WLS ya. Jadi dikatakan fondasi harus mampu mendukung beban dengan nilai keamanan tertentu di sini. Nah, kapasitas daya dukung ini atau bearing capacity ini berkaitan langsung dengan sifat tanah, kemudian jenis fondasi. Ya, itu kapasitas daya dukung. Itu berkaitan dengan dua ini. Sifat tanah yaitu apakah tanah itu lunak, sedang, keras. Nah, itu semua berkaitan dengan daya dukung. Semakin jenis tanahnya buruk, maka daya dukungnya juga ikut kecil ya. Kemudian satu lagi jenis fondasi. Fondasinya itu apakah fondasi dangkal, apakah fondasi dalam, atau fondasi combine yang dikombine antara dangkal dan dalam. Nah, ini kalau misalnya si daya dukung ini kalau misalnya fondasi ini tidak mampu, berarti kapasitas daya dukungnya failure ya. Berarti terjadi keruntuhan ya. Kalau tidak mampu mendukung berarti terjadi failure atau keruntuhan. Nah, ini bentuk keruntuhan pada fondasi di sini. Ya, ini ground surface before failure, ini berarti sebelum runtuh. Nah, setelah runtuh ini dia. Ini permukaan tanah ya. Nah, seperti itu. Jadi kapasitas seperti lawannya itu failure atau keruntuhan. Nah, inilah yang harus dihindari dalam mendesain fondasi ini. Jadi kita perlu perhitungan dulu apakah si fondasi ini mampu menahan beban di atasnya atau tidak. Nah, ini jawabannya si daya dukung ini. Nah, kemudian sedangkan SLS ini fondasi harus tetap di tempat ya. Tetap di tempat berarti ini tidak boleh terjadi penurunan hingga batas toleransi tertentu. Nah, penurunan ini boleh, tapi harus di dalam batasnya. Kalau di luar batas gimana, Bu? Itu bakal berpengaruh pada konstruksi di bagian atas. Nah, ini yang berpengaruh lagi. Karena kalau fondasi ini terlalu dalam dalam penurunan, ini akan mempengaruhi si struktur atas. Nah, penurunan ini ada total settlement, ada perbedaan penurunan. Yang sangat riskan itu ini dia, perbedaan penurunan. Nah, seperti Menara Pisa juga seperti itu ya. Jadi dia di titik penurunan di titik A ini tidak sama dengan penurunan di titik B, bahkan atau beberapa titik selebihnya. Jadi ada perbedaan penurunan di setiap titik. Nanti ini juga berpengaruh ke struktur atas nantinya. Nah, kemudian adanya tekanan kontak dan penurunan ya. Ini kita melihat distribusi tegangannya saja di sini ya. Jadi yang pertama ini flexible footing rest on cohesionless soil. Jadi ada fondasi fleksibel, dia berada di atas tanah yang cohesionless. Maksudnya cohesionless ini adalah berarti dia tidak memiliki kohesi. Tanah yang tidak memiliki kohesi itu disebut tanah pasir. Ya. Kohesi itu maksudnya itu adalah ikatan antar si butiran. Jadi kalau misalnya kita lihat pasir di luar sana, dia tidak memiliki ikatan di setiap antar butiran itu. Makanya disebut dia dikatakan tanah yang non-cohesive atau cohesionless ini. Ya, ini pasir. Jadi ini bentuk distribusi tegangannya. Nah, kemudian ada lagi rigid footing. Jadi fondasi rigid dia berada di tanah pasir juga, yang cohesionless ya, tanahnya yang pasir ya. Berarti seperti ini, bisa dilihat saja ya. Kemudian ada flexible footing, fondasi fleksibel lagi berada di atas surface, berada di atas tanah kohesif. Berarti kalau tanah kohesif tadi cohesionless itu pasir, kalau dia yang memiliki kohesif itu adalah lempung atau lanau. Dia tanahnya itu adalah kohesif. Tapi yang kalau lempung itu nilai kohesifnya ada, tapi sudut gesernya tidak ada.
Sedangkan nano kohesifnya ada, sudut gesernya ada. Itu dia perbedaannya. Nah, ini dia. Nah, kemudian rigid footing, fondasi rigid di atas permukaan tanah yang berkohesi seperti ini. Nah, kemudian dari 4 macam tersebut di simplified atau disederhanakan distribusinya oleh Taylor. Jadi seperti ini. Untuk apa itu disederhanakan? Supaya memudahkan perhitungan juga. Nah, itu dia untuk distribusi tegangannya. Nah, sebelum rigid versus flexible footing ini, pasti bertanya ya, apa maksud rigid footing dan flexible footing ini ya? Ini dia. Jadi kalau rigid dia ada apa namanya nih? Ada bahunya ya. Bentuk bahunya ya, sedangkan fleksibel itu tidak. Nah, itu dia perbedaan antara si rigid sama si flexible footing. Duh, jauh. Nah, kemudian kita masuk ke kapasitas daya dukung atau bearing capacity. Jadi konsepnya di sini adalah kapasitas daya dukung itu, ini bangunan, ini karena kita dangkal ya. Dangkal, ini fondasi dangkal. Nah, ini fondasi ini harus mampu menahan beban di atasnya. Itulah konsepsi daya dukung. Si fondasi harus mampu menahan beban di atasnya. Itu dia kalau kita ngomong dengan daya dukung. Jadi kita harus tahu berapa kapasitas si fondasi ini, berapa kapasitas beban ya, berat beban yang bisa ditahan oleh fondasi dengan dimensi sekian. Nah, itu dia. Nah, tadi ada kapasitas. Kapasitas ini berhubungan dengan failure atau keruntuhan. Jadi kita harus tahu dulu macam-macam atau jenis-jenis keruntuhan di sini. Nah, macam-macamnya adalah di sini. Yang pertama itu ada keruntuhan geser umum, general shear failure, kemudian keruntuhan geser setempat atau local shear failure, dan keruntuhan geser penetrasi, punching shear failure. Ada 3 di sini. Ya, ada general, ada lokal, dan ada punching shear. Nah, di sini coba kita lihat yang diagram ini, ada pressure, ada settlement ya. Yang A berarti itu general. Jadi dengan pressure yang tinggi, settlementnya juga tinggi ya. Tapi sedangkan kita bandingkan dengan si C, ini punching, dengan tekanan yang lebih rendah dari yang general, ini settlementnya juga sudah tinggi, sudah besar. Nah, itu dia. Kapan ini terjadi? Nah, timbul pertanyaan. Kapan keruntuhan ini terjadi? Nah, pertanyaan itu bisa dijawab oleh jawaban seperti ini. Kapan terjadinya? General shear failure ini terjadi pada jikalau pasir padat. Jadi pasir padat dengan nilai DR-nya, DR itu adalah derajat kepadatan ya. Jikalau nilai DR-nya itu adalah lebih dari 67%. Ya. Nah, local shear failure itu terjadi pada pasir kepadatan sedang. DR-nya itu lebih dari 30 dan kurang dari 67%. Ya. Kemudian yang punching shear tadi, jadi punching shear itu pada pasir sangat longgar. Sorry, ini salah ini. Ini DR-nya kecil dari 30 ya, sorry. Nah, ini DR yang kecil dari 30%. Pasir sangat longgar, jadi kepadatannya itu kurang dari 30%. Padahal disyaratkan itu kepadatan tanah itu kalau misalnya untuk bandara, untuk jalan itu 90% ya. Nah, itu dia. Ini untuk general, ini lokal, ini yang punching. Jadi ini. Nah, ini dia. Nah,
kalau relative density ya, pancing berarti 0 sampai 30%, local share sampai 67%, si general ini lebih dari 67%. Ya, ini DF per B-nya ini. Nih, ini kedalaman si fondasi dan ini si B-nya. Jadi ini bisa kita lihat, ini dinamakan preliminary design ya. Kita lihat yang cara cepat dulu sebelum dihitung. Jadi hitung dulu DF per B-nya, kemudian lihat relative density-nya. Jadi kita bisa misal ya, DF-nya itu misalnya 1 meter, B-nya itu 2 meter, berarti DF per B-nya itu adalah 0,5. Tinggal kita identifikasi aja si tanahnya ini. Apa nilai DR-nya itu, kepadatan relatifnya, apakah lebih 30, apakah kurang dari 67 atau lebih dari 67. Jikalau misalnya dapat 90%, berarti dia termasuk general shear failure. Jadi kita menghitung kapasitas dukung ini berdasarkan ini, ya, berdasarkan nilai DR dan nilai DF per B ini. Nah, itu dia. Untuk menghitungnya nanti ada rumusnya masing-masing. Nah, ini dia untuk yang kapasitas daya dukung, ini menurut Terzaghi. Jikalau ini kapasitas daya dukungnya ini untuk keruntuhan geser umum atau general shear failure. Ya, kita masuk ke general dulu menurut Terzaghi. Jadi jenis fondasi dangkalnya itu ada fondasi segi empat, menerus, dan lingkaran. Ya, perbedaannya adalah di sini. QU sama dengan 1,3, CNC tambah QNQ tambah 0,4 gamma BN gamma. Sini. Sedangkan menerus dia cukup CNC QNQ 0,5 BN gamma, sedangkan lingkaran 1,3 dan ditambah 0,3 gamma BN gamma. Di sana ada perbedaannya sedikit, tidak terlalu banyak bedanya. Ya. C ini adalah kohesi untuk kuat geser tanah ya. Kemudian Q itu rumusnya adalah gamma dikali dengan DF ya. Ini fondasi, ini DF-nya ya. Nanti ada nilai gammanya ya. DF kali gamma. Kemudian ini gamma itu berat volume. Kemudian B itu lebar fondasi. Nah, kemudian NC, NQ, dan N gamma itu adalah faktor daya dukung. Ya. NC, NQ, dan N gamma itu adalah faktor daya dukung. Nilainya itu berdasarkan si sudut geser. Nah, gimana cara carinya, Bu? Kita bisa melihatnya, bisa melihatnya di tabel ini. Jadi tinggal gunakan tabel, kamu bisa mendapatkan nilai NC, NQ, dan N gamma. Jadi kalau misalnya sudut gesernya 20, berarti NC-nya 17,69, NQ-nya 7,44, dan N gammanya 3,64. Ya, semakin besar nilai sudut geser, nilai faktor daya dukungnya NC, NQ, N gamma itu bakal semakin besar. Gitu dia. Nah, tadi yang umum ya, general shear failure. Kemudian sekarang yang local shear failure, yang setempat. Nah, tetap ada fondasi segi empat, menerus, dan lingkaran. Perbedaannya adalah di sini saja. Ya, tadi di general 1,3, sekarang 0,867. Ada reduksinya. Ya, seperti itu. Ini lokal. Untuk NC, NQ, N gammanya tidak sama dengan yang general. Ini yang lokal. Bedanya adalah nilai NC, NQ, N gamma itu lebih kecil daripada si general shear failure tadi, ya. Karena ini karena tanahnya itu sudah
derajat kepadatannya sudah berkurang. Nah, ini nilai faktor keamanannya. Jadi ini faktor keamanan juga berkaitan dengan key allowable. Ya, key allowable itu maksudnya ini, key all ini maksudnya bukan key all semua ya. Key allowable. Jadi key allowable di sini adalah beban yang dibolehkan di atas fondasi ya. Ini fondasi sudah kita hitung, ini kapasitas daya dukungnya dengan metode Terzaghi tadi. Nanti key allowable-nya itu adalah ini key. Berarti key all-nya ini begini cara key all-nya ini sama dengan QU dari yang rumus Terzaghi tadi dibagi dengan Fs-nya. Nah, yang QU kurang Q ini adalah ini gross berat key allowable kotor, dan ini adalah net yang bersih. Maksudnya gimana, Bu? Ini sebuah fondasi, ini kan ada tanah ya. Nah, ini ada tanah nih. Ada tanah. Nah, kalau yang gross, jadi dia menghitung fondasi itu dan tanah sebagai satu kesatuan. Sedangkan yang net, dia tidak menghitung si tanah ini. Ya, jadi cukup si fondasinya saja. Amannya bagaimana, Bu? Ini yang aman, ya, karena dia tidak memperhitungkan tanah di sekitar fondasi. Ya, ini yang lebih bagusnya, yang bersihnya. Nah, kita lihat sebuah contoh ini. Ini sebuah segi 4 berukuran 2 meter kali 2 meter. Jadi ada si fondasi ini berukuran 2 kali 2 meter. Tanah di bawah fondasi nilai kohesinya itu 20 kN per meter kuadrat. Sudut gesernya itu 25 derajat. Gamanya itu 16,5 kN per meter kubik. Kedalaman fondasi itu di sini 1,5 meter ya. Nah, faktor keamanannya itu diketahui sama dengan 3. Asumsinya adalah, ingat, ini keruntuhan geser umum. Jadi yang kita pakai adalah kapasitas daya dukung dengan keruntuhan geser umum atau general shear failure tadi. Oke. Nah, kita jawab QU, berarti nilai QU-nya sama dengan QU-nya sama dengan berarti 1,3 CNC ditambah QNQ ditambah lagi 0,4 gamma BN gamma. Kohesinya sudah ada 1,3, C-nya 20, NC-nya silahkan cek ya. Cek ini berdasarkan nilai sudut geser ya, di 25 derajat, berapa NC, berapa NQ, berapa N gamma. Oke. Tambah Q-nya berapa? Q itu sama dengan gamma dikali DF. Oke, gamma kali DF-nya berapa? Gammanya berarti sama dengan 16,5 dikali dengan 1,5. NQ-nya cek lagi ya di tabel. Kemudian ditambah lagi 0,4, gammanya 16,5 dikali B 2 meter ya, dikali N gamma. Cek di tabel. Nah, berarti nilai QU-nya sama dengan sekian dalam kilonewton per meter kuadrat. Itu nilai QU itu nilai QU ya.
Kalau key all-nya, ini ultimate-nya. Jadi kita harus dalam desain itu harus ada safety factor-nya, jangan dimakan mentah-mentah ini nilai QU-nya. Key all sama dengan QU per Fs. Jadi saya maunya yang dalam keadaan bersih ya, QU kurang Q dalam per Fs ya. Berarti QU-nya misalkan kita anggap di sini 200 ya. 200, ini anggaplah nilainya 200. Dikurang Q. Q-nya itu apa? Ini dia. Beban yang ada di sekitar fondasi. Ya, berarti cara menghitung berat si tanah di sekitar fondasi ini, gamma yang ini berarti gammanya gamma dikali df-nya sama. Df-nya berarti sudah kurang dari si tebal ya. Per 3. Berarti itulah nilai Q allowable yang mampu ditahan oleh si fondasi. Nah, itu dia. Nah, selanjutnya tadi menurut Terzaghi ya. Sekarang ada dimodified oleh si Meyerhof ya. Tapi ini nggak ada fondasi segi 4 lingkaran kayak si Terzaghi. Ini umum. Jadi rumusnya agak sedikit lebih panjang dari si Terzaghi. Ada FCS, FQS, F gamma S. Ini ada faktor bentuk, faktor shape ya. S itu shape biar mudah mengingatnya. Kemudian FCD, FQD, F gamma D itu faktor kedalaman depth. Nah, kemudian yang II ini FCI, FQI, F gamma I itu faktor inclination. Nah, itu dia beberapa faktor yang menurut si Meyerhof ini. Tetap dia menggunakan NC, NQ, N gamma. Faktor daya dukung. Nanti ini berhubungan dengan nilai sudut geser. Nah, ini si Meyerhof ya. Nah, NC, NQ, N gammanya ini nilainya berbeda juga dari yang menurut si Terzaghi. Kalau Terzaghi ada general, ada lokal. Dan ini yang menurut si Meyerhof ya. Jadi perhatikan sekali tabel-tabel yang digunakan, yang NC, NQ, N gamma ini. Nah, rumusnya adalah ini faktor bentuk ada B per L, NQ, N per NC ya. B per L itu sudah tahu rumusnya. Kalau misalnya fondasinya memiliki lebar ini, L-nya ini dia. Nah, seperti itu. Kalau misalnya ini B, kalau persegi berarti B per B jadinya. Ya, sama. Nah, kemudian ada nilai beta juga. Nilai beta ini sudut si fondasi. Ya, tapi kalau nggak ada sudut ya dianggap 0. Ya. Nah, ini dia. Ada faktor kedalaman. Jadi diperhatikan juga. Kalau misalnya DF per B-nya kurang dari 1, kita lihat lagi sudut gesernya apakah sama dengan 0 atau besar dari 0. Nah, kalau misalnya DF per B-nya itu lebih dari 1, lihat lagi apakah sudut geser sama dengan 0 atau lebih dari 0 ya. Itu dia faktor kedalamannya. Tinggal kita inputkan nilai-nilai ke dalam rumusnya masing-masing. Kemudian setelah Meyerhof ada Fezzik. Nah, ini yang agak lebih rumit dari si Meyerhof. Ya, jadi urutannya si Terzaghi, Meyerhof, and Fezzik. Ini sama, ada faktor-faktor bentuk, kedalaman, inklinasi, beban, kemudian si tanah, kemudian si tapak fondasi, alas ya. Jadi kita tinggal inputkan saja ke dalam rumus ini. Nah, yang untuk NC, NQ gammanya itu juga
beda tabel lagi dengan yang sebelumnya ya. Jadi masing-masing metode ada nilai faktor daya dukung atau nilai NC, NC, N gamma yang berbeda-beda pula. Nah, dalam mendesain sebuah fondasi itu kadang kita menemukan air tanah, muka air tanah. Ada pengaruhnya kah? Ada, ya. Jadi ada pengaruh si muka air tanah ini. Dalam hal apa? Dalam hal perhitungan. Ini kita lihat ada 3 case di sini. Ada 3 kasus. Kasus pertama, kasus kedua, dan kasus ketiga. Ini kita lihat kasus pertama, ini DW-nya kecil dari D. Kita lihat DW itu adalah jarak dari si tanah, ground surface, ke si water, ke si air, itu dinamakan DW. Ya, sedangkan D itu sama tetap D itu jarak ini. Nah, itu D. Ya, jarak dari ground surface ke tapak fondasi. Nah, kemudian yang kedua, muka air tanahnya terletak di bawah fondasi, ya, tapi nggak terlalu jauh, ya. Jadi di sini kondisinya DW besar dari D dan kecil dari D ditambah B, ya. D ditambah B. Ini kondisi kasus kedua. Kemudian yang ketiga, D ditambah B kecil dari DW. Oke, karena ini terlalu jauh di bawah fondasi. Nah, ini kasusnya 3. Yang pertama itu yang dekat fondasi, yang kedua itu di bawah fondasi, tidak terlalu jauh, yang ketiga terlalu jauh di bawah fondasi. Ini kasus muka air tanahnya. Pada perhitungan ini akan berpengaruh. Nah, apa yang berpengaruh itu? Yang berpengaruh itu adalah nilai gamma efektifnya. Ya, nilai berat volume yang ada. Kalau efektif itu ditekankan sekali lagi, efektif itu hanya terjadi pada butiran tanah. Jadi kalau gamma efektif berarti nilai gamma yang terjadi pada butiran tanah saja. Ya, jadi jikalau case-nya case 1 ini berarti gamma dikurang gamma air, ya. Jadi gamma tanah yang berisi air, gamma total itu dikurang dengan gamma air. Kalau yang case kedua, gamma dikurang gamma W dikali 1 kurang DW per D per B, ya, agak lebih panjang. Sedangkan case yang ketiga, gamma efektif itu sama dengan nilai gamma tanah. Kenapa sama, Bu? Karena muka airnya terlalu jauh di bawah fondasi, ya, tidak teridentifikasi lagi. Kalau untuk fondasi dangkal kan penyelidikan tanahnya tidak sedalam fondasi dalam, ya. Nah, itu dia. Jadi gamma efektifnya sama dengan nilai gamma si tanah itu sendiri. Nah, itu dia, ada 3 case di sini. Kita lihat contoh di sini, ada sebuah contoh. D-nya itu 1 meter. Ya. Ini D. Ini D. 1, ini DW, ya. Ini B, 3 meter ini. Nah, ini kita pakai rumus simple aja ya, biar cepat. QU sama dengan 1,3 C NC ditambah Q NQ ditambah 0,4 B gamma N gamma, ya. Berarti ini kohesinya sudah ada 1,3, C-nya mana? C-nya 0, ya. NC-nya silahkan cari sendiri di tabel. Ini sesuaikan dengan apakah ini metode Terzaghi, metode Meyerhof, atau metode Vesic. Karena ini yang kita gunakan Terzaghi dan dalam kondisi general, lihat pada tabel yang kondisi general juga. Nah, Q-nya itu adalah gamma dikali DF, ya. Buat di sini. Q sama dengan gamma dikali DF. Nah, nilai gammanya itu adalah ini dalam kondisi ini anggap homogen ini soalnya. Berarti ini 18,5 juga nilai gammanya.
ya. Berarti ini tetap di 18,5 dikali DF. DF-nya 1 meter. Kali 1 kali MQ. Nah, baru ditambah 0,4, ini berbicara di tapaknya lagi. Dikali 3, dikali. Nah, di sini dia nilai gamma efektifnya itu. Ya. Nilai karena muka airnya terletak di bawah fondasi, nggak terlalu jauh, maka nilai gamma efektifnya sama dengan rumusnya tadi ya. Izin nyontek dulu ya. Aduh, jauh kali. Gamma kurang gamma W. Gamma kurang gamma W dikali 1 kurang dW kurang D per B, gitu ya. Maka sama dengan gammanya berapa? 18,5 dikurang gamma W 9,81. Mutlak ya gamma W. Dikali 1 kurang dW-nya 1,5 dikurang 1 per B-nya 3. Nah, tinggal dikalikan dapat sekian. Anggap aja saya benar ini 8,9. Anggap saja benar ya. Sorry, berarti ini kali 3 dikali 8,9 kN per meter kubik dikali N gamma. Nah, segitulah total dari nilai QU si fondasi ini. Nanti tinggal QU labelnya itu yang boleh beban yang dibolehkan itu beban yang dibolehkan di atas fondasi itu dinamakan QU label. Berarti nilai QU per Fs. Fs-nya ini ditentukan nanti oleh ahli geoteknik atau berdasarkan nanti SNI. Nah, itu dia. Untuk menghitung kalau misalnya berada di pengaruh muka air tanah, yang berpengaruhnya itu adalah ini. Nih, nilai gammanya. Kalau Q sendiri kan kita pakai juga nilai gamma kali DF ya. Ini gamma, ini DF. Kenapa nih nggak pakai nilai ini, Bu? Ya, kenapa nggak pakai nilai gamma efektif? Ya, karena dia berada di atas muka air, makanya masih tetap di 18,5 untuk si beban ini. Ya kan, berada di atas muka air kan? Berarti dia tetap di 18,5. Kalau sudah di bawah muka air berarti digunakan di sinilah yang berpengaruh nilai gamma efektifnya. Oke. Sekian dulu ya. Sekian dulu untuk materi fondasi dangkal ini. Untuk yang next step-nya kita masih berkutat di fondasi dangkal, tapi untuk minggu depan kita masalah penurunan kali ya. Penurunan. Oke, sampai di sini dulu untuk kuliah hari ini. Terlebih dan terkurang, banyak kekurangannya. Saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.